Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita tambahan terbaru dari manga Sepak Bola Kunci Biru, chapter yang ke-244. Mengingat manga Sepak Bola Kunci Biru minggu ini sedang libur, maka ini adalah waktu yang tepat untuk dapat membahas chapter kemarin dengan lebih detail lagi tanpa ada satupun panel manganya yang disensor. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sebuah informasi tambahan penting dari chapter 244 yang hanya ada di dalam versi legalnya alias bukan versi bajakannya. Di mana pada halaman yang pertama ini, Isagi yang kebetulan saat itu sedang beristirahat di dalam ruangannya bersama dengan beberapa orang temannya yang lain, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Sial, kenapa nilai gaji tahunanku hanya bisa naik sebesar 100 juta yen menjadi total 150 juta yen? Padahal aku sudah bermain secara langsung di dalam 3 pertandingan berturut-turut. Sedangkan di sisi lain, Rin yang baru bermain sebanyak 2 pertandingan saja, akhirnya mampu mendapatkan nilai gaji tahunan yang luar biasa besar, yaitu 180 juta yen. Berdasarkan hal itu, maka aku pun menjadi sangat penasaran. Yaitu, seperti apakah sistem penilaian gaji tahunan yang diberikan kepada kita semua? Mendengar pertanyaan itu dari Isagi Oichi, Kurona pun seketika langsung menjawabnya. Hah? Sepertinya sekarang aku sudah mulai paham mengenai semua pertanyaanmu barusan. Sederhananya, jika analisaku benar, maka penjelasannya adalah seperti ini. Yaitu, ketika kau bisa menciptakan gol di dalam setiap pertandingan, maka kau pun akan diberikan nilai sebesar 30 juta yen sampai dengan 50 juta yen. Tergantung dengan sebagus apakah gol yang berhasil kau ciptakan di dalam pertandingan. Sedangkan, jika kau memberikan assist alias memberikan umpan kepada para pencetak golnya, maka nilai gaji tahunanmu tentu saja seketika akan meningkat sebesar 20 juta yen. Itulah yang membuat nilai gaji dari Hyorio akhirnya mampu meningkat dengan sangat drastis. Walaupun sebenarnya Hiyori baru dimainkan 1 kali saja dan itu pun hanya sebentar. Begitu pula dengan para pemain lainnya, di mana nilai dari mereka akan ditentukan berdasarkan jumlah keterlibatan mereka di dalam setiap pertandingan. Entah itu ketika mereka sedang bertahan ataupun ketika mereka sedang menyerang. Mendengar semua penjelasan dan juga analisa singkat dari Kurona Renze itu, Isagi pun seketika langsung mengerti bahwa sebenarnya penjelasan dari Kurona barusan sangatlah masuk akal sekali. Yang artinya, jika Isagi ingin mengalahkan Itoshirin di dalam pertandingan selanjutnya dan melampaui gaji tahunan dari Itoshirin yang jumlahnya 1 gol lebih banyak daripada Isagi, maka satu-satunya cara untuk dapat mewujudkan semua hal itu adalah dengan cara mencetak gol jauh lebih banyak daripada Itoshirin. Karena dengan begitu, maka secara otomatis Isagi lah yang nantinya akan menjadi pemain nomor 1 di dalam Liga Neo Egois ini. Nah, menariknya, selain semua informasi yang telah diberikan oleh Kurona Renze di atas, ternyata pada satu momen yang sama ini, terdapat juga satu buah tambahan informasi baru yang tidak kalah menariknya. Di mana jika kita perhatikan baik-baik, sebuah potongan gambar ranking para pemain yang dipegang oleh Isagi Oichi ini, maka kita pun bisa melihat dengan sangat jelas bahwa ternyata tim yang menawar dan juga ingin membeli King Baro dengan penawaran yang paling tinggi bukanlah tim Uber itu sendiri, tapi melainkan tim yang sama dengan Isagi Oichi, yaitu tim Bastard Munchen. Atau dengan kata lain, King Baro ingin dibeli oleh tim Bastard Munchen dengan total nilai gaji tahunan sebesar 130 juta yen. Tentu saja keputusan dari Bastard Munchen untuk dapat membeli King Baro adalah keputusan yang sangat tepat. Mengingat Michael Kaiser yang merupakan pemain paling mahal mereka, saat ini sudah ditawar dan juga ingin dibeli oleh tim terkuat nomor 1 di dunia, yaitu tim Royal Madrid. Tentu saja semua informasi tambahan di atas sangatlah luar biasa menarik. Karena jika pada akhirnya Barola yang akan dibeli oleh tim Bastard Munchen, maka secara tidak langsung kita pun nantinya akan bisa melihat permainan kombinasi yang luar biasa hebat di antara Isagi Oichi dan juga King Baro ketika mereka bermain di dalam satu tim. Nah, setelah beberapa saat berlalu, Isagi dan juga ketiga orang temannya yang lain akhirnya langsung memutuskan untuk pergi menuju keluar ruangan tersebut. Karena mereka semua ingin melihat secara langsung mengenai bagaimana jalannya pertandingan yang ketujuh, yaitu pertandingan antara tim Barcelona yang dipimpin oleh Meguru Bachira melawan tim PSG yang dipimpin oleh Itoshirin dan 1 orang pemain generasi baru lainnya. Sederhananya,
Tepat pada sebuah layar besar yang ada di hadapan mereka semua terlihat Ito Shirin yang saat itu sudah mulai masuk ke dalam lapangan, serta dia pun juga sudah siap untuk langsung bermain di dalam pertandingan penting ini. Di mana tepat setelah peluit tanda dimulainya kick off babak yang pertama sudah dibunyikan, maka tanpa pikir panjang, Tokimitsu yang saat itu ada di sampingnya akhirnya langsung memberikan satu buah umpan pendeknya menuju kepada Ito Shirin. Lalu dengan cepat, Rin pun langsung membawa lari bola itu sendirian melalui sisi sebelah kanan lapangan dengan niat untuk melewati para pemain Barcelona menggunakan kemampuan dribblenya tersebut. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Bachira dan juga Ita Otoya tentu saja tidak bisa tinggal diam. Sehingga mereka berdua pun akhirnya langsung menuju ke arah Ito Shirin sambil menutup jalur berlari dari Ito Shirin supaya dirinya tidak bisa kabur lagi. Tapi sayangnya, Rin pun sama sekali tidak ada niat untuk dapat bertarung melawan mereka berdua sekaligus. Mengingat tepat sebelum bola itu berhasil direbut oleh Meguru Bachira, maka di momen tersebutlah Rin pun langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Charles lagi. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung melakukan pergerakan tanpa bolanya untuk dapat melewati Meguru Bachira dengan dibantu oleh Nijiro Nanase yang saat itu berlari di sampingnya juga. Sampai pada akhirnya, tepat ketika bola dari Ito Shirin sudah mendarat dengan sempurna di kaki Charles, maka tanpa menunggu lama, Charles Cavalier pun kembali memberikan satu buah umpan jarak jauhnya menuju ke sebuah area sempit yang ada di antara para pemain bertahan dari tim Barcelona itu. Lalu di saat bola itu sudah mendarat, Rin pun dengan cepat seketika langsung melesatkan satu buah tendangan overdrive shoot-nya menuju ke sudut kanan atas dari gawang tim Barcelona. Sehingga gol yang pertama pun akhirnya kini berhasil tercipta dan skor pun seketika langsung berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan bagi tim PSG. Nah, di momen inilah Julian Loki yang merupakan seorang master striker dari tim PSG akhirnya segera memanggil ketiga orang pemain cadangannya, yaitu Ryusei Shido, Karasuta Bito, dan juga Zantetsuken. Serta di saat yang bersamaan, Loki pun langsung berkata seperti ini menuju kepada mereka bertiga. Dengar, prinsip dari tim PSG saat ini hanyalah ada satu, yaitu semua pemain memiliki kesempatan yang sama dan memiliki peluang yang sama untuk dapat bisa dimainkan di dalam setiap pertandingan. Oleh karena itu, sekarang giliran kalian bertiga lah yang harus menunjukkan kemampuan kalian di dalam pertandingan ini. Nah, menariknya, walaupun pada saat ini tim PSG sedang unggul 1-0, namun ternyata pemain yang ditarik keluar oleh Loki adalah Ito Shirin itu sendiri. Yang artinya, tidak peduli sehebat apa para pemain dari tim PSG. Tapi jika waktu bermain mereka sudah habis, maka Loki pun tanpa pikir panjang pasti akan langsung mengganti pemain tersebut demi bisa memberikan kesempatan bagi para pemain cadangan lainnya. Singkat cerita, setelah masuknya Karasuta Bito, Zantetsu dan juga Ryusei Shido, maka secara otomatis formasi yang digunakan oleh tim PSG kini seketika langsung berubah. Di mana pada momen ini, PSG pun bermain dengan formasi 3-6-1 alias 3 orang pemain bertahan, 6 orang pemain tengah, dan 1 orang pemain striker murni, yaitu Ryusei Shido. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini, tempo permainan dari tim PSG akhirnya seketika langsung meningkat juga. Mengingat tepat ketika peluit tanda dimulainya kick-off yang kedua sudah dibunyikan, maka dengan kecepatan penuh, Karasu pun langsung berlari menuju ke arah Ita Otoya dengan niat untuk mencuri bola itu dari Otoya sebelum dirinya mampu memberikan umpan kepada Meguru Bachira. Akibatnya, Otoya yang saat itu masih belum siap, akhirnya berhasil dikalahkan oleh Karasuta Bito, serta tanpa menunggu lama, Karasu pun segera memberikan satu buah umpan pendeknya itu menuju kepada Zantetsuken yang saat itu sedang berlari tepat di belakangnya. Lalu, setelah bola itu sudah diterima dengan sempurna oleh Zantetsuken, maka dia pun segera berlari seorang diri melalui sisi sebelah kanan lapangan ini. Kemudian, di saat beberapa pemain bertahan sudah berhasil dilewatinya, Zantetsu pun segera menyambung umpan dari Karasu barusan dengan cara mengopernya lagi menuju kepada Charles Cavalier. Nah, disinilah sebuah kejutan menarik yang sudah lama sekali kita tunggu-tunggu, akhirnya seketika langsung terjadi tepat di hadapan kita semua. Di mana pada momen tersebut, Charles pun tanpa pikir panjang, akhirnya kembali memberikan satu buah umpan jarak jauhnya lagi menuju ke arah Ryusei Shido. Serta di saat yang bersamaan, Ryusei pun segera menyambut umpan dari Charles barusan dengan cara menggunakan gerakan yang sama seperti yang sebelumnya sudah pernah digunakan oleh Ito Shirin, yaitu satu buah tendangan langsung menggunakan satu kali sentuhan yang diarahkan menuju ke sudut yang jauh dari gawang tim Barcelona. Sehingga gol yang kedua pun akhirnya kini kembali berhasil tercipta, serta skor pun kini segera berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan bagi tim PSG lagi. Nah,
Menyaksikan semua itu melalui layar kaca, Isagi dan juga Yorio yang saat itu sudah sama-sama sadar akhirnya langsung berkata seperti ini kepada semua orang. Bahwa pada dasarnya, kekuatan dari tim PSG sangatlah berbeda sekali dengan kekuatan dari tim Uber. Di satu sisi, tim Uber memiliki King baru yang merupakan seorang striker mematikan dan mampu mencetak gol dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Sedangkan tim PSG memiliki pemain tengah luar biasa hebat yang mampu mengendalikan jalannya alur pertandingan serta memberikan umpan-umpan indah bagi para strikernya, yaitu seorang Charles Xavier atau Charles Cavalier. Di mana entah siapapun striker yang dipasang nantinya, Charles lah yang akan menjadi pusat permainan dari tim PSG ini. Sayangnya masih belum jelas siapakah sebenarnya Charles Cavalier. Apakah dia adalah salah satu anggota dari 11 orang pemain generasi terbaru terbaik, sama seperti Toshi Sae, Lorenzo, ataupun Michael Kaiser? Karena jika iya, maka tim Bastard Munchen pun pasti akan kerepotan ketika nanti mereka bertanding melawan tim PSG ini. Nah, itulah semua poin pembahasan singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam kesempatan ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran tentang bagaimanakah cerita selanjutnya, maka kita pun masih harus sabar menunggu sampai chapter yang berikutnya terbit dalam waktu 1 minggu ke depan. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!